Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan bareng Mas Aldo di part kedua. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk di Instagram ya dari Aikacil. Ada 2 pertanyaan nih Mas Aldo. Langsung dijawab aja. Yang pertama itu kecerdasan buatan sesusah apa ya Kak ya? Sesusah apa? Susah banget kayaknya sih. Ini pertanyaannya. Menurut Mas Aldo gimana nih sebagai seorang dosen dan mungkin dulunya juga pernah kuliah di bidang robotika juga. Sesusah apa sih sebenarnya mempelajari teknik robotika itu? Nah ini pertanyaannya ini sangat relatif sekali ya. Jadi sesusah apa? Gak ada ukurannya ya. Gak ada ukurannya. Jadi begini. Susah atau mudahnya itu misalnya suatu apa nih, kita belajar apa, machine learning misalnya gitu ya, machine learning misalnya kita mau ceritanya ada project, ini bergantung projectnya juga. Misalnya ada project kita machine learning untuk mengelola data otot gitu ya, kita pakai IMG misalnya, kita kelola data ototnya gitu. Kalau anaknya itu memang senang sekali dengan anatomi, senang sekali dengan berhubungan dengan biomekatronics gitu ya, pasti akan senang gitu, walaupun tadinya nggak ngerti sama sekali machine learning. Kita lihat, oh ada project ini, lalu kita, oh ternyata kita harus mengelola data otot gitu ya. Oh data otot itu terbagi dari otot ini, otot A, B, C, D. Lalu kita kita rangkum datanya, lalu bagaimana si machine learning kita training datanya menggunakan data otot tersebut, nanti pasti akan senang sendiri gitu. Oh ternyata ini seperti ini. Kalau misalnya proyeknya memang dia udah nggak suka, lalu memang sulit gitu bagi dia nggak menguasai basicnya, itu pasti akan susah jadinya. Tapi kalau memang dia suka, itu memang sesuai dengan passion dia, apapun tuh jadi gampang gitu. Dan basicnya juga harus kuat dulu, harus pelajari basicnya. Makanya kita di teknik robotika ini kita lebih kita lebih menekankan basicnya tuh paham, walaupun sederhana tapi basicnya tuh paham. Karena itu landasan utamanya untuk melompat nanti mau mengerjakan apa, mengerjakan proyek apa, atau kalian akan tertarik di bidang apa begitu ya. Jadi harus paham, harus suka ya. Iya harus paham basicnya dan harus sesuai, suka sesuai passionnya. Setidaknya ada ketertarikan. Betul. Oke. Ini pertanyaan yang kedua. Motivasi belajarnya gimana Kak? Motivasi belajar. Soalnya katanya si Aikacil ini, saya rasanya pengen nyerah kalau baca e-book deep learning gitu. Apakah memang kalau kuliah di teknik robotika dan kecerdasan buatan itu diwajibkan baca buku yang pembahasannya berat-berat gitu atau gimana Kak? Atau justru harus wajib hafal rumus seabrek dan lain sebagainya kayak gitu? Kalau hafal rumus, kalau saya pribadi bukan dosen yang mewajibkan harus hafal rumus, tapi harus mengerti cara menggunakan rumus tersebut. Saya makanya banyak, kalau misalnya saya memberikan ujian, silahkan open book, tapi bagaimana cara menggunakan tools tersebut, kan rumus itu bisa kita ibaratkan tools ya. Bagaimana cara menggunakan konsep tersebut, itu yang paling penting menurut saya, daripada kita menghafalkan rumus tapi nggak tahu pengaplikasiannya. Nggak tahu gitu. Nah memang ini karena memang kita masih baru, environmentnya masih baru ya, kita ingin terapkan itu gitu. Jadi mudah-mudahan sih memang di jurusan ini, fakultas ini memang milenial gitu ya. Kita coba metode-metode baru yang mungkin yang sudah sejak lama ada itu kurang bisa diperbaiki, kita perbaiki. Tapi mungkin boleh dong dikasih bocoran sedikit aja per tiap semesternya tuh ada kayak semester 1, 2, 3 dan lain-lain itu mempelajari apa aja sih, garis besarnya aja. Biar ada gambaran nanti berarti nanti belajarnya tuh harus kayak gini, harus kayak gitu Kak. Nah, kalau contoh nih ya, semester 1 tuh pasti kita belajar yang basic-basic dulu. Dan mata kuliah yang umum yang memang jurusan-jurusan lain pun juga akan mempelajarinya. Misalnya di UNER, ini kan kita misalnya acuannya UNER ya, pasti UNER di jurusan-jurusan lain akan mempelajarinya. Contoh seperti bahasa Indonesia, ada agama, olahraga gitu, itu ada. Tapi mungkin karena kita teknik ya, memang kalau belajar itu kan kita pertama dari basic dulu ya, kita dari yang lebih general dulu. Pastinya kita akan belajar fisika dasar gitu. Lalu untuk semester 1 di teknik robotik itu ada belajar namanya mekanika teknik ya. Lalu ada belajar kalkulus. Kalkulus itu sebetulnya matematika. Namanya memang lebih serem gitu. Iya, tapi intinya matematika, kalkulus dan aplikasinya. Begitu. Dan dasar pemrograman. Itu di semester 1 semester 2 lah ya. Itulah yang mungkin jadi basic-basicnya, basic kita untuk melangkah lebih jauh lagi. Naik semester nanti 3, 4. Iya, semester 2-nya
ada ini sebenarnya mirip sama kuliah engineering yang standarnya di dunia juga rata-rata seperti itu. Pasti semester 2 masih belajar fisika lagi. Ada namanya fisika dasar 2 jadi jangan mual sama fisika ya. Iya, fisika dasar 2. Lalu ada kebetulan kalau di Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin ini disamakan semua, ada namanya kuliah teknologi hijau gitu. Apa itu? Jadi belajar mungkin penerapan aplikasi-aplikasi seperti renewable energy. Kita mengkulturkan dari sejak dini bagaimana kita bisa menciptakan teknologi tapi tetap ramah lingkungan. Seperti itu. Karena di situ juga nanti akan belajar ethics juga, bagaimana kita sebagai engineering kita membuat sesuatu tapi tidak merusak lingkungan, kita tetap memperhatikan lingkungan seperti itu. Lalu untuk matematikanya nanti akan ada belajar linier, lalu untuk pemrogramannya juga akan lebih advance lagi, kita ke struktur datanya bagaimana seperti itu. Dan ada bahasa Inggris ya kayak gitulah yang basic-basic juga. Tetap biasanya semester 1 semester 2 itu masih tetap ada kuliah dasar ya seperti bahasa Inggris itu. Kalau misalnya di UI kan ada namanya MPKT, saya lupa. Mungkin sekarang udah berubah lagi, ada kewarganegaraannya seperti itu. Jadi ya belajarnya ya tentu belajar rumusnya, pahami, aplikasikan. Iya, pahami, aplikasikan kayak gitu ya harusnya belajarnya. Oke. Nah, sekarang kita mau lanjut langsung ke prospek kedepannya nih, Mas Aldo. Karena kenapa UNER sampai bikin jurusan yang pertama kalinya di Indonesia gitu ya, teknik robotika dan kecerdasan buatan. Itu pasti kan ada alasannya. Pasti melihat di dunia profesional itu dibutuhkan gitu lulusan-lulusan TRKB ini. Bener ya Mas Aldo ya? Tetapi kira-kira gambaran ini kan karena baru angkatan pertama masih belum ada yang meletus gitu. Tapi kira-kira gambarannya mereka nanti dari angkatan pertama ini ketika lulus diharapkannya itu bisa masuk ke mana aja sih untuk karirnya? Memang betul. Jadi karena memang kita ini baru muncul ya, baru lahir. Angkatan pertama itu baru lahir di saat pandemi tahun 2020. September itu pertama kali masuk ya. Baru hitungan bulan ya? Iya, baru hitungan bulan. Itu angkatan pertama. Nanti kalau teman-teman ada yang mau masuk ya bakal jadi angkatan kedua. Intinya sih ini bakal jadi angkatan-angkatan pertama yang mencetak sejarah di Fakultas Teknik UNER ini, Fakultas Teknologi Maju UNER ini. Nah, untuk prospeknya sebetulnya kalau bicara prospek itu gini ya, itu sangat apa ya? Saya berpikir misalnya kalau misalnya ada jurusan teknik elektro, kita lalu akan kerja di PLN itu udah terlalu ini ya, terlalu kuno gitu. Maksudnya kita itu sudah pastilah kita bisa kerja di PLN, kita bisa kerja di mana aja, itu udah ada jalurnya gitu ya, udah jelas. Nah, untuk di teknologi maju ini selain ya pastilah kita nanti bisa bidang engineering macam-macam. Prospeknya bisa jadi peneliti, bisa jadi engineering. Yang pasti di industri itu pasti butuh banyak sekali orang-orang yang bisa mengerti robotika. Kita bisa belok ke jadi programmer di industri sebagai programmer roboticsnya. Kita bisa jadi innovatornya. Karena apalagi nanti kalau misalnya kita di industri, bukan berarti kita nanti akan menjadi operator gitu ya, operator robotnya enggak kan? Pasti kan kita akan mendesain sistemnya. Justru akan menciptakan. Iya betul sekali. Kita akan berinovasi dan kita juga akan berkolaborasi dengan orang-orang di bidang lainnya. Nah, teknik robotika ini karena memang kebetulan kita multidisiplin, ini akan mempermudah untuk nanti pada saat di dunia kerja berkolaborasi dengan orang-orang yang mempunyai background tertentu. Misalnya karena kita integrated ya, kita mengerti mechanical, kita mengerti artificial intelligence, kita mengerti programming, kita mengerti electronicsnya. Itu akan mudah sekali nanti kalau misalnya kita menjadi integrator, kita menjadi suatu manajer gitu ya. Itu akan mudah sekali gitu. Dan untuk prospek kalau di luar negeri pun yang namanya jurusan yang integrated seperti ini, mechatronics, banyak di luar negeri jurusan mechatronics dan robotics atau robotics engineering atau robotics and AI itu banyak banget di luar negeri. Saya waktu sekolah di UK itu juga melihat, wah ternyata ini lagi on gitu ya jurusan-jurusan seperti ini karena memang biasanya luar negeri lebih awal ya. Dan untuk kedepannya memang banyak sekali startup company kecil yang memang mengerjakan fokus misalnya di bidang tertentu. Kita biasanya ada yang fokus di bidang medical, dia membuat produk bidang medical. Nah itu butuh sekali orang-orang yang mengerti multidisiplin. Kita nggak bisa di situ ntar harus ada cuma ada yang mengerti elektronik aja dalam elektronik top gitu ya. Kita harus bisa mengerti
dari segala bidangnya gitu. Karena kita nanti membuat suatu produk di mana produk itu pasti gabungan dari berbagai disiplin gitu. Banyak keilmuan gitu ya. Dan kalau untuk prospek kalau di luar negeri ya saat ini ya itu banyak banget dan banyak banget yang bisa di remote gitu. Kebetulan saya sendiri pun juga bekerja remote di bidang robotics juga. Kebetulan ada startup di London, saya bekerja di situ sebagai mechatronics design engineer. Saya cuma ngerjain aja dari rumah gitu ya. Karena tapi dibayar dolar. Iya, karena memang di situ juga apa saya diminta kemampuan mekanikal doang, kemampuan elektronik doang, enggak. Saya diminta kemampuan keseluruhan karena saya harus mendesain suatu sistem gitu. Suatu sistem itu pasti nggak cuma mengandalkan satu kemampuan tertentu gitu. Pasti mengandalkan banyak kemampuan di situ. Seperti itu. Dan orang-orang yang seperti Mas Aldo ini biasanya dibayar mahal ya Mas Aldo ya. Kuliahnya susah soalnya. Kuliahnya susah dan apakah biaya kuliahnya mahal juga Mas Aldo? Nah gini, untuk biaya kuliah jadi sama seperti jurusan-jurusan UNER lainnya. UKT-nya itu dimulai dari yang paling rendah. Jadi memang disesuaikan ya dengan kemampuan orang tua. Jadi nanti akan ada wawancaranya seperti itu ya. Ada ininya ya, ada mekanismenya bagaimana caranya nanti teman-teman akan cocok di UKT yang mana. Dan yang paling murah itu untuk teman-teman yang misalnya tidak mampu dimulai dari 0 rupiah sampai 500.000 rupiah. Itu untuk UKT yang pertama. Dan itu naik lagi, lanjut lagi. Dari 0 sampai 500, yang 1A, yang 1B-nya 1 juta, yang 1C-nya 2,4, lalu ada UKT tingkat 2-nya yang dimulai dari 8 juta, terusnya naik terus gitu ya. Disesuaikan betul sekali. Ya. Karena kan nanti mungkin ada orang tuanya yang memang merasa mampu, ada juga orang tua yang memang anak yang memang kebetulan nggak berkesempatan seperti teman-teman ini yang mempunyai orang tua yang mampu, jadi bisa subsidi silang gitu. Subsidi silang betul. Tapi untuk ini biaya perkuliahan yang non UKT, maksudnya mungkin untuk kepentingan tugas, untuk kepentingan praktikumnya, untuk kepentingan perkuliahannya sendiri, apakah butuh biaya mahal misalnya buku-bukunya atau perkakas-perkakasnya? Sejauh ini sih yang berjalan ya. Angkatan pertama itu belum ada biaya-biaya macam-macam ya. Karena kita soalnya sudah dari kampus ya. Iya, sudah dari kampus. Alat-alatnya ini kita juga kebetulan karena memang ini jurusan baru, ini juga saya kebetulan mengurus juga untuk alat-alat yang dibeli apa ini. Insya Allah akan bagaimana caranya kita mendukung penuh gitu ya, nggak memberatkan dari mahasiswanya. Oke. Tapi apa yang harus dimiliki mahasiswa atau alat perangnya mahasiswa teknik robotika itu harus punya apa? Punya laptop ya pasti. Pasti ya. Laptop ini pasti nanti banyak yang nanya. Laptopnya speknya gimana minimal? Kalau itu nanti disesuaikan dengan kemampuan. Iya betul. Tapi yang pasti harus punya laptop itu wajib ya. Punya laptop. Kalau walaupun memang nggak bisa yang kayak gini ya. Iya betul sekali, karena kalau nggak ada laptop itu akan susah sekali ya. Karena memang semua pelajaran e-book juga enak di laptop. Kita ngerjain tugas semua di laptop. Jadi diusahakan mungkin teman-teman yang ingin tertarik di bidang robotika diusahakan membeli laptop ya. Yang laptop yang speknya juga mumpuni sesuai dengan up to date saat ini gitu. Karena nanti bakalan ada kayak coding-codingan gitu ya, kan pasti. Dan kita juga ada desain 3 dimensi di mana itu juga membutuhkan ya setidaknya laptop yang memadai. Laptop yang memadai bukan cuma dibuka Word sama PowerPoint. Iya betul sekali. Walaupun nanti misalnya ada anak-anak yang ini nanti ya mungkin di saat di luar pandemi ya, kalau mudah-mudahan insya Allah nanti kita keluar dari pandemi, misalnya anak-anak ada yang laptopnya masih merasa kurang, kan kita juga ada lab komputer. Iya bisa memanfaatkan lab juga ya kalau sudah masuk kuliah. Oke. Nah ini pertanyaan terakhir nih Mas Aldo, tipsnya untuk survive di jurusan teknik robotika. Karena meskipun ini angkatan pertama ya, untuk teman-teman yang lagi nonton ini barangkali sudah mulai tertarik, terus akhirnya kepengen menjajal, biar tidak sampai putus di tengah jalan atau nggak sampai less motivation gitu di tengah jalan. Itu tips belajarnya kayak gimana? Atau tips dari Mas Aldo deh? Tips belajar SMA. Tips mencintai teknik robotika ini. Aduh, gimana ya? Karena belum masuk. Ya kalau misalnya memang tertarik ya pasti dipersiapkan ininya juga ya. Pertama pengetahuannya di bidang
teknologi ya saat ini. Itu penting juga kita bagaimana Harus bisa up up to to date date ya. ya, betul up to date. Ada apa aja sih sekarang? Nah, gitu. Sering-sering jangan buka Instagram yang isinya apa artis-artis alay aja. Jangan buka TikTok Ya, yang TikTok joget-joget ya, doang gitu ya. gitu, jangan. Tapi sempatkan coba up to date, tertarik dengan teknologi-teknologi yang terbaru, aplikasi-aplikasi robotik apa yang terbaru, artificial intelligence yang terbaru gitu ya, aplikasinya seperti apa gitu ya. Itu penting sekali gitu. Dan juga pastinya mulai mencintai mata kuliah, bukan mata kuliah, mata pelajaran yang kira-kira mendukung di bidang robotika. Ya itu matematika, Ya. fisika. Fisika ya. Oke. Jadi itu tadi ya. Jadi update teknologi, kemudian wajib cinta, suka, pokoknya gini lah, koncoplek gitu ya sama matematika dan fisika. Gak ada salahnya juga kalau misalnya memang di SMA memang sudah belajar pemrograman dari awal ya, memang ya itu aja dikuatkan juga ininya apa konsepnya tentang pemrograman. Walaupun karena kan ada sekolah-sekolah yang memang udah belajar duluan, ada yang memang enggak, tapi tetap nanti di teknik robotika jangan takut, semuanya dimulai dari nol, dari bareng-bareng dari awal ya. Enggak maksudnya robotika harus mengharuskan anak-anaknya belajar bahasa Java dulu, enggak. Jadi kita benar-benar dari nol yang memang nggak pernah belajar pemrograman pun bisa. Semangat pokoknya ya. Oke deh, terima kasih banyak Mas Aldo ngobrol-ngobrolnya. Luar biasa, ini jurusan baru tentunya bikin penasaran banyak orang. Jadi teman-teman kalau misalnya kepengen tahu detail juga tentang teknik-teknik, maksudnya detail dari jurusannya di teknik robotika dan kecerdasan buatan, bisa klik aja di websitenya www.stmm.uner.ac.id. Ya, betul. Karena sementara ini baru di UNER. Ya, jadi saat ini masih STMM, mungkin nanti akan berubah FTMM, tapi ya biasanya kalau kalian googling Sekolah Teknologi Maju dan Multidisiplin langsung keluar itu pasti UNER yang paling atas. Soalnya baru pertama kali di Indonesia, luar biasa. Oke, sekali lagi terima kasih ya Mas Aldo. Sama-sama. Ini kita ada oleh-oleh. Ini merchandise-nya Hai Kampus. Ada tote bag, pakai hashtag anti salah jurusan. Jadi harapannya biar teman-teman yang nonton ini nggak sampai salah jurusan gitu Mas Aldo, karena sudah tahu pemaparan tentang jurusan teknik robotika dan kecerdasan buatan. Ya, luar biasa. Silakan diterima Mas Aldo. Terima kasih, ini anti salah jurusan klub. Iya dong, anti salah jurusan klub. Ada bajunya juga anti salah jurusan. Bisa dipesan di @highcampus.oleh-oleh ya. Oke deh kalau gitu. Terima kasih juga yang sudah menonton dari part pertama dan sampai part kedua. Nantikan Kamus Kampus, Tips Ngampus episode selanjutnya. Tentunya tetap subscribe YouTube channel Hai Kampus dan follow Instagram @HaiKampus. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.